Man anta, siapa kamu? Otomatis kita ketika bicara siapa kamu, siapa Anda, otomatis orang pasti seseorang. Seseorang itu pasti al-akil, mempunyai akal pikiran. Kemudian man yurafikuka ilal maktabi, tentu saja yang ditanya di sini adalah seseorang yang menemanimu ke perpustakaan. Siapa orang yang menemanimu ke perpustakaan? Kemudian man amamal fasli, siapa yang di depan kelas? Tentu saja karena namanya man artinya siapa, maka tentu saja untuk bertanya tentang sesuatu yang akil, yang mempunyai akal. Man anta? Ana talib. Saya adalah seorang siswa atau mahasiswa. Kemudian man yurafikuka ilal maktabah? Siapa yang menemanimu ke perpustakaan? Sodiki Muhammad ya ustazi. Temanku yaitu Muhammad, wahai guruku. Kemudian man amamal fasli? Siapa yang ada di depan kelas? Otomatis seseorang. Amamal fasli tilmizu. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Juanda Firzal Channel. Channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Bihazihil fursah, pada kesempatan ini, bihazal video, dalam video ini akan dijelaskan tentang al-istifham. Apa itu al-istifham? Mal murad min al-istifham. Kemudian kaifa isti'malul istifham? Bagaimana cara menggunakan al-istifham fi takallumil lughatil arabiyyah, dalam bercakap-cakap pada materi pembelajaran bahasa Arab, akan dijelaskan pada video ini insyaallah. Nah, mahwal istifham? Apa itu istifham? Istifham adalah isti'lam an syai'in atau talabul ilmi bi syai'in. Sekali lagi, isti'lam an syai'in atau talabul ilmi an syai'in. Apa itu maksudnya? Yaitu kata tanya, istifham kata tanya, yang mana fungsinya untuk mencari tahu tentang sesuatu atau menuntut pengetahuan tentang sesuatu. Atau ringkasnya, jelasnya adalah untuk bertanya atau meminta penjelasan tentang sesuatu. Nah, apa itu alat atau huruf atau isim atau media untuk bertanya? Dalam bahasa Arab sangat banyak yang disebut dengan adawatul istifham. Di antara adawatul istifham adalah hamzah atau alif, dan hal yang artinya apakah. Kemudian maza, apa, sama dengan ma, juga artinya apa. Kemudian man, siapa. Kemudian mata, kapan. Kemudian aina, di mana. Kemudian kaifa, kaifa artinya bagaimana. Kemudian kam, berapa. Kemudian ayu, yang mana, dan lain sebagainya. Banyak lagi adawatul istifham yang lainnya. Untuk jelasnya akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah ma. Ma itu artinya apa? Untuk menanyakan sesuatu yang berupa benda, atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan li ghairi akil, untuk bertanya tentang sesuatu yang li ghairi akil, yang tidak mempunyai akal, maka disebut dengan ma. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya ma haza. Ma haza, apa ini? Ma haza. Ma artinya apa? Haza artinya ini. Ma haza, apa ini? Jawabnya tentu saja sesuatu yang ghairu akil, yang benda mati atau benda yang tidak mempunyai akal. Haza kitabun, ini buku. Buku li ghairi akil, maka ma haza. Kemudian ma hazal kitab. Ma hazal kitab,
Apa buku ini? Buku apa ini? Atau bahasa kitanya, buku apa ini? Ma hadzal kitab? Hadza kitabul lughatil arabiyyah. Ini adalah buku bahasa Arab. Ini adalah buku bahasa Arab. Buku bahasa Arab juga ghairu akil. Kemudian mas muka. Nah, ini mungkin agak keliru. Agak mungkin sering salah pemahaman. Nama itu bukan berarti sesuatu yang berakal, sebab nama itu adalah sesuatu yang ghairu akil tapi melekat pada yang akil atau berakal. Jadi nama itu bukan man ismuka tapi mas muka. Mas muka, bab nama itu adalah sesuatu yang melekat pada seseorang. Ismi Muhammad, nama saya Muhammad. Kemudian ma'unwanuka, alamat juga ghairu akil. Ma'unwanuka, apa atau di mana alamatmu? Apa alamatmu? Jawabnya adalah unwani fi Syari' Sudirman. Alamatku ada di Jalan Jenderal Sudirman. Insya Allah dapat dipahami tentang ma. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, maka silakan tulis di kolom komentar pada channel video ini. Kemudian selanjutnya man. Nah, man itu artinya siapa? Yang mana istifham atau alat tanya untuk menanyakan sesuatu lil akil, untuk yang punya akal. Contoh, man anta, siapa kamu? Otomatis kita ketika bicara siapa kamu, siapa anda, otomatis orang pasti seseorang. Seseorang itu pasti al-akil, mempunyai akal pikiran. Kemudian man yurafikuka ilal maktabi, tentu saja yang ditanya di sini adalah seseorang yang menemanimu ke perpustakaan. Siapa orang yang menemanimu ke perpustakaan? Kemudian man amamal fasli, siapa yang di depan kelas? Tentu saja karena namanya man artinya siapa, maka tentu saja untuk bertanya tentang sesuatu yang akil, yang mempunyai akal. Man anta? Ana talib, saya adalah seorang siswa atau mahasiswa. Kemudian man yurafikuka ilal maktabah, siapa yang menemanimu ke perpustakaan? Sodiki Muhammad ya ustazi, temanku yaitu Muhammad, wahai guruku. Kemudian man amamal fasli, siapa yang ada di depan kelas? Otomatis seseorang. Amamal fasli tilmizun, di depan kelas ada seorang siswa. Kita lanjut istifham lainnya, yaitu aina. Aina artinya di mana. Nah, fungsi aina ini adalah untuk menanyakan tempat atau lil makan, untuk menanyakan tempat, untuk menanyakan di mana keberadaan. Contoh dalam kalimat, aina qalam, aina Fatimah, aina tajlisu Fatimah. Artinya, di mana pena, di mana Fatimah, di mana Fatimah duduk? Maka jawabannya otomatis al-qalamu 'alal maktabi. Nah, tempatnya di mana pena itu? Al-qalamu 'alal maktabi, pena di atas meja. Aina Fatimah, di mana tempatnya Fatimah? Fatimah fi ghurfatil muzaqarah, hiya fi ghurfatil muzaqarah. Fatimah ada di ruang belajar atau tempat belajar. Kemudian aina tajlisu Fatimah, Fatimah duduk di mana? Hiya tajlisu, dia duduk di mana tempatnya? Amamat tilviziyun, di depan televisi. Jadi di mana Fatimah? Aina tajlisu Fatimah, hiya tajlisu amamat tilviziyun, dia duduk di depan pintu. Tempatnya di mana? Tempatnya di depan televisi. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang bagaimana penggunaan tentang aina. Kemudian kita lanjut ke maza. Nah, artinya apa? Maza ini adalah ma ditambah dengan isim isyarah za. Maka artinya apa? Bagaimana dijelaskan? Jika ditambah dengan za, maka menjadi isim istifham atau adatul istifham murakkabah. Adat istifham murakkabah yaitu maza. Artinya serupa dengan ma, yaitu apa atau sesuatu yang mana. Nah, kita lihat untuk jelasnya ke contoh berikut ini. Bagaimana cara penggunaannya? Seperti ini.
Maza ta'mal, apa kerjaanmu? Kemudian maza taktub, apa yang engkau tulis? Kemudian maza tashrab, apa yang engkau minum? Secara otomatis jawabannya adalah apa yang dikerjakan. Tidak lagi disebut maza ta'mal, a'malu aqra'u al-Quran, tapi langsung saja aqra'u al-Quran. Jadi tidak usah mengulangi kata kerja yang digunakan untuk bertanya ini. Maza ta'mal, aqra'ul Quran. Maza taktub, aktubul qissah, saya menulis sebuah cerita. Kemudian maza tashrab, apa yang engkau minum? Dia minum apa? Ashrabul qahwata, saya minum kopi. Sekali lagi ulangi, maza ta'mal, aqra'ul Quran, apa yang kau lakukan? Saya membaca Al-Quran. Maza taktub, apa yang kau tulis? Aktubu qissata, saya menulis cerita. Kemudian maza tashrab, apa yang kau minum? Ashrabul qahwa, saya minum kopi. Kita lanjut ke tentang istifham a atau hal. A atau hal ini artinya sama, yaitu apakah. Nah, huruf istifham ini dipakai untuk menanyakan sesuatu yang mana jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, na'am. Kalau la, kalau tidak, la. Untuk jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. A. Anta mudarris. A anta mudarris. Apakah engkau seorang guru? Kemudian, hal tusafiru ila Jakarta al-yawm? Apakah engkau akan pergi ke Jakarta hari ini? Atau sekarang? Ulangi, A atau hal ini artinya apakah? Sama-sama apakah. Nah, jawabnya bagaimana? Kalau memang iya, apakah engkau seorang guru? Kalau memang iya, jawabannya tentu saja na'am ana mudarris. Ya, saya seorang guru. Kalau pertanyaannya apa engkau seorang dokter? Tentu saja jawabnya na'am, saya seorang dokter. Kalau bahasa Arabnya a'anta tabib, apakah engkau dokter? Tentu saja na'am kalau iya, ana tabibun. Nah, bisa juga jawabannya tidak. Kan tapi biasanya ada bal, supaya lebih sopan kita menjawab tambah bal. La, bukan atau tidak, saya tidak seorang guru, tetapi bal ini artinya tetapi, ana thalib, saya hanya seorang mahasiswa atau seorang siswa. Kemudian contoh yang kedua, hal tusafiru ila Jakarta yaum, kalau memang iya mau ke Jakarta, na'am, iya, sausafiru atau usafiru ila Jakarta yaum, hari ini saya mau ke Jakarta. Bisa juga jawabannya tidak, la, bal, tidak, tetapi usafiru ila Palembang al yaum, tapi hari ini aku ingin pergi ke Palembang. Nah, jadi intinya kalau ada pertanyaan A atau hal, itu biasanya jawabannya pasti membutuhkan bisa iya dan bisa tidak. Bisa na'am, bisa la. Lanjut, kaifa atau bagaimana. Nah, kaifa atau bagaimana ini dalam bahasa Arab biasanya untuk bertanya tentang bagaimana atau kondisi seseorang atau keadaan seseorang. Contoh, nah, untuk menanyakan kabar seseorang, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Atau menanyakan kabar orang tua seseorang, kaifa halu abika, apa kabar bapakmu? Nah, jawabnya bi khairin walhamdulillah, biasanya seperti itu kalau baik. Bi khairin walhamdulillah. Begitu juga ini. Kaifa halu abik, bagaimana kabar orang tuamu atau bapakmu? Maka jawabnya huwa bi khair. Kalau memang bapak kita baik atau sehat atau baik-baik saja, tentu saja kita jawab bi khairin walhamdulillah, baik-baik saja dan segala puji bagi Allah. Jadi intinya kaifa itu digunakan untuk bertanya tentang sesuatu keadaan atau kondisi seseorang. Nah, mata artinya kapan? Tentu saja kalau kita berbicara tentang kapan itu untuk menanyakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan waktu atau liz zaman. Contoh, mata tanawalul futur. Kapan engkau sarapan? Mata tusallil isya, kapan engkau salat isya? Mata tanam, kapan engkau tidur?
Mata tanawalul putur, kapan engkau sarapan? Atanawalul putur bis sabah. Saya sarapan pada waktu pagi hari. Tentu saja sarapan pada waktu pagi. Jadi mata tanawalul putur, jawabnya atanawalul putur bis sabah. Kemudian mata tusallil isya, kapan engkau salat isya? Mata tusallil isya, kapan engkau salat isya? Usallil isya fil lailah. Saya salat isya pada waktu malam. Tentu saja waktu salat isya. Tidak mungkin sholat isya pada waktu sore hari atau siang hari. Mata tusallil isya? Usallil isya bil lailah. Mata tanam, kapan engkau tidur? Kau jawabnya, anamu bis sa'ati tasi'a lailan. Ini kena menjelaskan waktu atau zaman. Kapan engkau tidur? Anamu bis sa'ati tasi'a. Saya tidur pada waktu jam 9 malam. Kita lanjut. Contoh berikutnya atau penggunaan istifham berikutnya yaitu kam. Kam artinya berapa? Nah, ini biasanya bertanya untuk sesuatu yang berkaitan dengan bilangan atau jumlah atau hitung-hitungan lah. Kalau namanya kam, berapa? Nah, contohnya kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Jam kan banyak angka-angka di situ. Otomatis kita harus menggunakan kam. Kemudian kam thamanul qalam. Kam thamanu hazal qalam. Kalau berkaitan dengan harga tentu saja ada kaitannya dengan hitung-hitungan atau angka atau bilangan. Kemudian kam kitaban lak, berapa engkau punya buku? Engkau punya buku berapa? Kalau berapa itu pasti kaitannya dengan angka-angka. Makanya kam itu digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan angka atau bilangan atau jumlah dan sebagainya. Nah, kamis sa'atul an, jam berapa sekarang? Contohnya ini. Al-an as-sa'ah al-ashira tamaman. Sekarang jam 10 tepat. Al-an as-sa'ah al-ashira tamaman. Jam 10 tepat. Kam samanu hazal qalam, berapa harga pena ini? Samanuhu, harganya al-qurbiyah. Jadi kalau kita ke luar negeri termasuk ke Arab contohnya. Kalau kita mau bertanya tentang sesuatu benda, kam samanu haza? Tinggal tunjuk kam samanu haza, berapa harga ini? Kam samanu haza? Kam thamanu hazihi kalau dia muannas. Maka otomatis akan dijawab oleh yang kita tanya thamanuhu atau thamanuha. Kalau di sini berapa harga pena ini? Kam thamanu hadzal qalam? Thamanuhu al-qurubiyah. Harganya hanya 1.000 rupiah. Kam kitaban indak? Berapa kau punya buku? Indi kitaban ithnani. Saya punya dua buku. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang penggunaan kam ini. Kalau memang ada yang masih kurang jelas, maka silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar pada video atau pada channel ini. Kita lanjut, limaza. Nah, ini limaza ini adalah artinya mengapa. Untuk apa dalam bahasa Arab? Selain lima juga dengan limaza, artinya untuk apa atau mengapa atau kenapa, maka kita menggunakan limaza. Nah, contoh dalam kalimat, contoh ini, limaza ta'akhkharta 'anil mau'id? Mengapa engkau telat dari janji? Umpamanya kita janji jam 10 tapi datang jam 11. Limaza ta'akhkharta 'anil mau'id? Mengapa telat? Kenapa telat? Kenapa terlambat, tidak sesuai janji? Kak, tentu kalau memang ada alasan, jawab sesuai dengan alasan. Afwan, maaf. Asyari' muzdahim akhi. Di jalan macet atau muzdahim, ramai. Jadi itulah yang menyebabkan dia terlambat dari janji. Nah, demikianlah macam-macam al-istifham. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekali lagi, kalau memang ada yang masih kurang jelas, kurang paham, silakan tulis di kolom komentar pertanyaan yang berkaitan dengan al-istifham ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.